Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali majelis di pagi yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang dengan nikmat dan karunia itu alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni menjalankan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian bisa kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh di sisinya. Amin. Salawat ma'assalam mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini tema kajian kita berkaitan dengan qisasul ghaibi fi sahihil hadis an-nabawiyyi, yaitu kisah-kisah gaib yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Kitab ini ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar rahimahullah ta'ala. Bapak Ibu sekalian, di kajian pagi ini kami ambilkan kisah gaib yang ketiga di dalam kitab kisah-kisah gaib yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, yaitu berkaitan dengan timbangan catatan amal seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan timbangan catatan amal ini, penulis yaitu Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar rahimahullah taala membawakan satu hadis yang panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nomor hadisnya 2563, bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam riwayat yang lain sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apa sabda Rasulullah? Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Rasul sampaikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan, akan menampilkan seorang laki-laki min ummati, dari kalangan umatku, ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah, di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Ikhwan fillah, kita mafhum bahwasannya ketika di hari berbangkit yang awal hingga yang akhir akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tanah lapang yang kita sebut dengan mahsyar. Seluruh, kata Rasulullah SAW, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dihadirkan seorang laki-laki ini, fayang suru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampilkan catatan amal. Ada 99 catatan amal. Wa fi riwayati, dalam riwayat yang lain, seluruh catatan amal itu adalah amal keburukan. Kullu sijillim mithlu madzil basar. Satu catatan amal saja, kata Rasulullah SAW, itu sejauh mata memandang. Khonifidin azakumullah, ini menjadi penting karena yang menyampaikan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya setiap hamba nanti akan ditampilkan catatan amalnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian ketika ditampilkan 99 catatan amal, seluruh catatan amal adalah keburukan. Satu catatan amal itu sejauh mata memandang. Summa yaqulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atunkiru min hadza syai'an adzalamaka katabaniyal hafidun." Apakah kamu mengingkari catatan amal ini? Ataukah malaikat yang bertugas mencatat amal itu berbuat zalim kepada dirimu? Maka kemudian laki-laki tadi menjawab, fayaqul la ya Rabbi, tidak wahai Rabbku. Ikhwanifiddin azakumullah, kalau kita melihat di dalam surat Yasin surat 36 ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyebutkan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala yang telah mematikan dan yang telah menghidupkan. Wa naktubu ma qaddamu, akan kami catat, kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal, seluruh perbuatan yang kita lakukan. Artinya hari ini, khonifiddin azakumullah, kita berada di masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atharahum, kata Al-Qur'an, bahkan bekas-bekasnya itu juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berselisih apa yang dimaksud dengan bekas. Al-Imam Ibnu Katsir membawakan beberapa pendapat, di antaranya langkah kaki yang kita ayunkan dari rumah menuju ke masjid itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alangkah berbahagianya kita ketika nanti catatan amal itu ditampilkan. Kemudian kita dapati catatan amal kita, catatan amal yang baik. Setiap langkah yang kita ayunkan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan, bahkan dapat menggugurkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka ketika disampaikan seperti itu, dijawab oleh laki-laki tadi, tidak wahai Rabbku. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalaka udrun, apakah kamu ada udzur melakukan perbuatan kedurhakaan, menyelisihi yang aku perintahkan? Fayaqul, laki-laki tadi kemudian menjawab, la ya Rabbi, tidak wahai Rabbku.
Artinya apa, ikhwan fillah azakumullah? Dia mengakui seluruh apa yang sudah dahulu dia kerjakan di dunia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayaqul bala innalaka intana hasanatan fa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan tetapi sesungguhnya kamu di sisi kami, di sisi Allah Subhanahu wa taala ada satu kebaikan. Fa innahu la dzulma 'alaikal yaum, dan sungguh hari ini tidak ada satu jiwa pun yang bakal dizalimi. Fatahruju bitaqatun fiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan, bitaqah itu kartu kecil. Jadi satu kartu yang menunjukkan kebaikan bagi hamba itu. Di dalam kartu itu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa fi riwayati, dalam riwayatnya Imam Muslim bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Jadi al-bitaqah yang dikeluarkan, kebaikan yang dilakukan hamba ini rupanya 2 kalimat syahadat yang sudah dia ucapkan itu tidak batal karena dosa-dosa yang dia perbuat. Maka kemudian laki-laki tadi mengatakan fayakul uhdur waznaka fayakul. Dalam riwayat yang lain, ya Rabbi, wahai Rabbku, apalah artinya al-bitaqah? Satu kartu kecil yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Mendengar jawaban tadi, kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan hadirkan timbangan amal. Maka dihadirkan timbangan amal kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah dikeluarkan catatan amal itu, Allah berfirman, letakkan 99 catatan keburukan tadi pada salah satu daun timbangan. Kemudian al-bitaqah letakkan pada timbangan yang lain. Maka kata Rasulullah SAW, wasakulat al-bitaqatu, ternyata lebih berat al-bitaqah, kartu yang bertuliskan 2 kalimat syahadat tadi dibandingkan dengan seluruh keburukan yang sudah dilakukan hamba ini. Satu keburukan sejauh mata memandang. Akhwan fillah azakumullah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, nomor hadisnya 2563. Apa pelajaran dan faedah yang bisa kita ambil dari perkara gaib yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perkara yang pertama, pelajaran yang pertama, kewajiban kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membenarkan segala apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta perkara itu menurut kita mustahil. Hatta perkara itu tidak mungkin. Tapi ketika yang menyampaikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita adalah mengimani, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apakah kalau demikian Rasul tahu perkara yang gaib? Tidak. Rasulullah SAW itu tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa, ikhwan fillah azakumullah? Ini menjadi hujjah, ini menjadi dalil bagi umatnya Rasulullah SAW yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Rasul sendiri saja itu tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali ketika dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bisa dilihat di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kul la aqulu lakum inti khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Katakan Muhammad,
Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku mengetahui perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala itu ada pada diriku. Ini Rasulullah SAW diperintahkan demikian. Kata Rasulullah, wala a'lamul ghaibah, aku sendiri enggak tahu tentang perkara yang gaib. Bahkan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwasanya aku ini malaikat. Itu kata Rasulullah SAW. Kecuali ketika dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadaku. Artinya setiap yang diketahui oleh Rasulullah SAW itu adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah mengimani. Ini pelajaran pertama. Maka ini sekaligus membantah sebagian mereka yang kemudian memproklamirkan dirinya mengetahui perkara yang gaib. Apalah namanya, kalau zaman sekarang ada yang namanya indigo atau apa ya. Katanya mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka berdasarkan ayat ini, perkara itu adalah kebohongan belaka. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua dari hadis yang dibawakan oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar rahimahullah ta'ala di dalam kisah-kisah gaib ini. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan kalimat tauhid. Bagaimana hamba ini tadi seluruh amal yang dia kerjakan itu keburukan. Satu amal saja sejauh mata memandang. Tapi ketika diletakkan pada daun timbangan, yaitu catatan amal, ternyata keburukan itu tidaklah berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kalimat tauhid. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau sampai menyebutkan setiap kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditimbang. Kata beliau, yang ditimbang tidak hanya catatan amal, bahkan jasad kita, tubuh kita akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan ketika kalimat itu disampaikan, dalil yang mereka gunakan adalah kisahnya seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah SAW satu kali pernah memerintahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk memanjat satu pohon. Mereka berselisih pohon apa yang dipanjat. Ada sebagian yang mengatakan pohon arraf yang biasa dipakai untuk bersiwak. Ketika memanjat pohon itu tersingkap pakaiannya Abdullah bin Mas'ud. Gamis atau celananya itu tersingkap, sehingga kelihatan salah satu kakinya Abdullah bin Mas'ud itu kecil sebelah. Makanya sebagian ulama mengatakan beliau kalau memakai gamis atau celana itu persis di atas mata kaki. Kalau sahabat yang lain itu di antara lutut dengan mata kaki, jadi di pertengahan biasanya. Tapi khusus Abdullah bin Mas'ud, kata para ulama, sebagian mereka mengatakan beliau kalau memakai sarung atau celana itu persis di atas mata kaki, untuk menghindari orang itu kemudian bicara karena kaki beliau itu kecil sebelah. Wallahu a'lam. Sebagian mereka mengatakan seperti itu. Ketika beliau memanjat pohon itu, para sahabat tertawa, menertawakan Abdullah bin Mas'ud. Kalau hari ini kita sebut dengan sebutan apa? Bullying. Nggak tahu orang tua itu masih masuk enggak kalimat bullying. Jadi tertawa melihat hal itu. Apa kata Rasulullah? Apa yang kalian tertawakan? Tahukah kalian kakinya Abdullah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih berat daripada gunung Uhud.
Oh, Masya Allah jamaah sekalian, kakinya tok nih kalau itu lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, kalau kita lihat gunung Uhud, ya, barangkali yang ziarah ke Uhud, ya, gunungnya itu agak beda dibandingkan dengan gunung-gunung yang lain. Tapi memanjang Uhud itu. Jadi kalau kita sebut gunung kok tidak tinggi amat ya. Kalau kita sebut bukit tapi kok lumayan tinggi ya gitu. Jadi Uhud itu dari puncak sampai ke bawah itu hampir mirip, hampir sama, tapi memanjang. Hampir sekitar 18 kilo panjangnya. Rasulullah SAW selalu ketika memberikan atau membandingkan atau menamsilkan sebuah pahala itu selalu beliau sebut dengan sebutan gunung Uhud. Misalnya orang yang merawat jenazah, memandikan jenazah, mensolati sampai membawa ke makam atau pekuburan, kata Rasulullah SAW, dia mendapatkan pahala 2 qirot. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang Anda maksud dengan 2 qirot? 1 qirot itu setara dengan gunung Uhud. Maknanya, mulai awal orang itu beramal hingga akhir amalnya itu sama sekali tidak akan terkurangi karena hal yang lain. Begitu besarnya keutamaan Abdullah bin Mas'ud, sampai kakinya saja kalau ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat daripada gunung Uhud. Ya. Bukan main jemaah sekalian. Ya. Memang beliau keutamaannya luar biasa ya. Bahkan dalam pengakuan para sahabat itu, di antara sahabat ya, yang belajar Al-Qur'an langsung dari Rasulullah SAW hampir separuh dari Al-Quran. Jadi separuh Al-Quran lebih itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan tidak ada seorang sahabat yang diperintahkan membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW kecuali Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini disebutkan oleh para ulama dijadikan sebagai hujjah yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti tidak hanya amal kita yang ditimbang, bahkan jasad kita pun akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada riwayat yang menyebutkan ya, dihadirkan seorang laki-laki yang tubuhnya kekar, yang tubuhnya besar ya. Kemudian ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak lebih berat daripada sayap seekor lalat. Naudzubillah ya. Apakah ada? Banyak nanti ikhwan fillah azakumullah. Di waktu subuh seperti ini, Masya Allah ya. Kalau masjidnya ramai seperti ini, Insya Allah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauhkan dari azab, Insya Allah. Khonfidin azakumullah, berkaitan dengan keutamaan kalimat tauhid, sahabat Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man as'atun nas bisyafaati yaumal qiyamah. Ya Rasul, siapa di antara manusia ini yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Anda pada hari kiamat nanti? Kita mafhum, kaum muslimin mafhum. Pada saat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, seluruh manusia membutuhkan pertolongan. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim, tutna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi, akan didekatkan kata Allah Subhanahu wa taala matahari itu kepada makhluk sedekat-dekatnya. Kami ktarin milin au milaini, sampai jaraknya matahari kepada makhluk itu kira-kira 1 mil atau 2 mil. Perawi hadis ini mengatakan, aku tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Rasulullah makna mil. Apakah mil yang dimaksud Rasul itu jarak di antara kedua mata, ini namanya mil, atau jarak perjalanan di bumi? Anggap itu yang dimaksud Rasul adalah jarak perjalanan di bumi. Ikhwan fillah azakumullah. 1 mil itu kurang lebih 1,5 kilo.
Lah kalau 2 mil berarti kurang lebih 3 kilo. Berarti sangat dekat. Hari ini saja kita hidup di dunia ini, menurut ilmu sains, jarak matahari kita dengan bumi kita, bumi yang kita tempati, itu 150 juta kilometer. Jarak yang sedemikian jauh, ya kalau kita pas tengah hari ya, di tengah lapangan, ya jelas ngeringet jemaah sekalian ya. Itu jauhnya luar biasa. Apalagi nanti matahari ketika seluruh makhluk itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masing-masing kita akan mencari siapa orang yang bisa memberikan syafaat. Kita datang kepada Nabiullah Adam alaihissalam, dan hadis ini mutawatir ya. Tidak ada seorang ulama pun yang membantah hadis ini. Kata Nabiullah Adam alaihissalam, aku bukan orang yang diberikan hak memberikan syafaat, karena aku sendiri telah melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca kisahnya Nabiullah Adam alaihissalam, ketika beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal di surga, meminta pendamping, dikasih seorang pendamping. Tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika pada saat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, di akhir ayat itu, wala taqrabu hadhis sajarah. Boleh di mana saja, boleh memakan apa saja yang ada di surga, kecuali tidak boleh mendekati satu pohon yang Allah sebutkan. Di dalam surat Toha, pohon yang dimaksud itu adalah pohon kekekalan. Tetapi setan laknatullah luar biasa bisa menjerumuskan Nabiullah Adam alaihissalam dengan istrinya. Tidak hanya buah itu didekati, pohon itu didekati, tapi buahnya pun dimakan. Maka pakaian surga lepas dari Nabiullah Adam dan istrinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan mereka berdua di bumi yang hari ini kita tempati. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian ajarkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam ya, doa untuk bertobat yang sering kita sebut Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah doanya Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau dengan istrinya durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabiullah Adam alaihissalam memerintahkan seluruh yang datang kepada beliau untuk menemui Rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus, yang kita kenal dengan Nabi Nuh alaihissalam. Tidak main-main jemaah sekalian, Nabiullah Nuh alaihissalam berdakwah untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam. 850 tahun beliau berdakwah. Tapi ketika mendatangi kaumnya, justru mereka memakai pakaian mereka, memakai sarung mereka, menutupi wajah mereka, dan kedua telinganya ditutup dengan jari telunjuk. Siang malam Nabi Nuh alaihissalam itu mendatangi mereka. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beliau kemudian memerintahkan, beristighfarlah, mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosa kalian. Itu disebutkan di dalam surat Nuh mulai dari ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumtitkum bi amwali wa banin. Kalau kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan hujan kepada kalian. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan perbanyak harta kalian. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan perbanyak keturunan kalian. Jadi ini Nabiullah Nuh alaihissalam. Ketika didatangi oleh seluruh manusia, kata Nabi Nuh, aku bukan orang yang diberikan hak untuk memberikan syafaat.
Ini yang kita kenal dengan syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Jadi kalau seorang nabi saja tidak diberikan hak seperti ini, kecuali nanti setelah Rasulullah SAW, apalagi selain nabi dan rasul. Yang diperbuat oleh Nabi Nuh luar biasa, 850 tahun beliau berdakwah. Anaknya sendiri ternyata bukan orang yang mengikuti dakwanya Nabi Nuh. Ketika dipanggil oleh sang ayah, ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku, masuklah ke dalam bahtera ini, ke dalam perahu ini, ke dalam kapal ini. Putranya Nabiullah Nuh alaihissalam tidak mau menerima ajakan ayahnya. Ini berkaitan dengan syafaat jemaah sekalian. Fa insyaallah kisah ini sudah banyak atau sering disampaikan. Paling akhir nanti, setelah datang ke Nabi Nuh kemudian menyampaikan, datanglah kepada kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Ibrahim alaihissalam. Ibrahim juga tidak mampu. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam meskipun dikenal dengan Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ada 3 perkara yang orang itu menganggap Nabi Ibrahim pernah berdusta, pernah berbohong 3 kali. Itu anggapan orang. Kata Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, sesungguhnya Ibrahim tidak pernah berbohong, tetapi orang lain saja yang menyangka beliau berbohong. Pada saat Nabiullah Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, ditinggal 1 berhala yang paling besar, diletakkan kapak di tangan berhala itu. Nabi Ibrahim ditanya oleh kaumnya, apakah kamu wahai Ibrahim yang menghancurkan kapak, menghancurkan berhala-berhala itu? Nabi Ibrahim kemudian menjawab, ya tanya kepada siapa yang memegang kapak. Ternyata yang memegang kapak adalah berhala yang paling besar. Karena mereka bagaimana mungkin berhala itu bisa berbicara? Kata Nabiullah Ibrahim, kalau berhala itu tidak bisa berbicara, kenapa berhala itu disembah? Orang menganggap itu adalah bohongnya Nabiullah Ibrahim, padahal beliau tidak berbohong. Lah kita bolak-balik berbohong, mau memberikan syafaat jauh dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka Nabiullah Ibrahim kemudian memberikan nasihat, menyarankan, datanglah kalian kepada kalamullah, seorang nabi dan rasul yang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa pun demikian. Beliau menjawab, aku bukan orang yang diberikan hak memberikan syafaat. Karena Nabiullah Musa itu pernah ninju orang Mesir langsung mati. Jadi tinjuannya Nabi Musa itu luar biasa. Makanya beliau dikenal sebagai seorang nabi yang secara fisik itu kuat. Itu Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika memasuki Baitul Maqdis, umatnya Nabiullah Musa ini kan umat yang Masya Allah sulit untuk ditata, sulit untuk diatur. Diberikan negeri yang hari ini kita kenal dengan Palestina itu itu disuruh memasuki Baitul Maqdis. Mereka mengatakan, Musa, yang tinggal di Baitul Maqdis itu orangnya tinggi besar, kami tidak berani, kamu saja yang masuk sama Robmu. Jadi Nabi Musa diperintahkan masuk bersama Tuhannya. Para ulama menyebutkan akhirnya Nabiullah Musa memasuki negeri itu bersama Nabi Yusa alaihissalam. Kemudian akhirnya umatnya Nabiullah Musa diberikan tanah di tempat itu. Jadi kalau diruntut dari Nabi Musa alaihissalam, memang Palestina itu bukan negerinya orang-orang Bani Israel hari ini, keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Tapi kalau diruntut dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, memang sebetulnya mereka itu adalah orang yang bertempat tinggal di daerah itu. Karena Nabiullah Ibrahim itu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di negeri yang hari ini kita kenal dengan Palestina. Bagaimana ketika Nabiullah Ibrahim membawa sebagian keluarganya
yang kita kenal dengan negeri Bakkah yang hari ini menjadi Mekah. Biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Jadi diletakkan di satu lembah, yang lembah itu tidak ada pepohonan, di sisi rumahmu yang mulia. Padahal waktu itu belum dibangun Ka'bah. Tapi Nabiullah Ibrahim di dalam surat Al-Baqarah sudah menyebutkan demikian. Di dalam surat Ibrahim juga, ya, mulai dari ayat 35 sampai 37. Bagaimana beliau meletakkan sebagian keluarganya di negeri Bakkah itu. Nah, ini asal usulnya jemaah sekalian. Jadi ketika kita nanti menjelaskan apakah negeri Palestina yang hari ini dihancurkan, diserang oleh orang-orang Israel itu milik mereka atau gimana, delok runtutannya dulu jemaah sekalian. Kalau diruntut mereka disebut sebagai Bani Israel itu umatnya Nabiullah Musa alaihissalam, berarti mereka itu mendapatkan negeri yang dihadiahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini menguasai negeri tersebut, sampai kemudian manusia nanti menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta syafaatnya. Maka di dalam hadis ini disebutkan ketika sahabat Abu Hurairah itu tanya, siapa ya Rasul orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Anda pada hari kiamat nanti? Rasul kemudian menjawab, laqad dzanantu ya Abu Hurairah Allah yas'alani an hadzal hadis ahadun awwalu minka. Aku sudah menduga wahai Abu Hurairah, kamu adalah orang pertama yang menanyakan urusan ini, karena kesungguhanmu mencari hadis. Masya Allah jamaah sekalian, karena kesungguhanmu untuk belajar hadis-hadis. Maka Rasul sampaikan, as'atun nas bisyafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Rasul sampaikan, mangqala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi. Siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat la ilaha illallah. Ustaz kok tidak ada asyhadu an la ilaha illallah? Ikhwan fiddin azakumullah, tauhidullah wa tauhidur rasul itu adalah kalimat yang jika dibaca salah satunya, keduanya berada di dalamnya, seperti makna iman dan Islam. Kalau kita menyebutkan Islam, berarti iman berada di dalamnya. Kalau kita menyebutkan iman, berarti Islam berada di dalamnya. Tapi kalau kita menyebutkan iman dan Islam, maka maknanya berbeda. Kalau Islam itu berkaitan dengan amalan-amalan zahir. Makanya ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam, jelaskan kepadaku ya Rasul makna Islam. Disebutkan oleh Rasul rukun Islam. Wa akhbirni anil iman, kabarkan kepada kami ya Rasul tentang makna iman. Disebutkan rukun iman. Tapi kalau nanti dibaca salah satunya, disebutkan salah satunya, maka keduanya berada di dalamnya, sama dengan tauhidullah wa tauhidur rasul. Ketika kalimat la ilaha illallah itu berdiri sendiri, maka tauhidur rasul, Muhammadur Rasulullah ada di dalamnya. Karena ini adalah satu paket. Ibnu Abbas menyebutkan di dalam Al-Quran ketika menafsiri berkaitan dengan bersyukurlah kalian kepada Allah dan bersyukurlah kalian kepada kedua orang tua kalian. Di dalam surat Luqman insyaallah ayat yang ke-13. Aniskurli wali walidaik. Bersyukurlah kalian kepadaku dan bersyukurlah kalian kepada kedua orang tua kalian. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan diikuti penyertanya. Tidak akan diterima ayat yang kalian amalkan kecuali penyertanya itu dijalankan. Ayat yang pertama berkaitan dengan ati Allah wa atiur rasul. Artinya konsekuensi dari tauhidullah wa tauhidur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Siapa yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan diterima. Contoh jamaah sekalian, panjenengan sholat, bagaimana kita sholat itu bisa menjadi baik?
kecuali dengan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat tetapi kita tidak mengikuti Rasul, ya sudah, salah semua sholat yang kita kerjakan. Hatta perkara yang paling sederhana, kita bersuci, kita berwudu. Al-Quran itu hanya menyebutkan, idza kuntum ilas sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Pertama membasuh wajah, kemudian tangan sampai siku. Wamsahu biruusikum, mengusap kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian mencuci kedua kaki. Tidak ada yang namanya mencuci kedua telapak tangan, tidak ada. Istinsyak kemudian istinsar, tidak ada. Artinya baiknya wudu kita dengan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam. Itulah orang-orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku. Rasul ingin menyebutkan bahwasannya kalimat tauhidnya itu tidak batal. Maka itulah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting jemaah sekalian, kita menjaga kalimat tauhid kita agar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala hal itu bermanfaat bagi diri kita. Pelajaran yang ketiga, ikhwan fillah azakumullah, dari hadis yang dijelaskan tadi. Para ulama menyebutkan pelajaran yang ketiga, kewajiban setiap kita, setiap hamba yang beriman untuk mengambil sepenuhnya apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa terkecuali. Nanti ada beberapa ayat yang bisa dilihat, misalnya di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 65. Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan fala wa rabbika la yu'minuna. Demi Allah, kalian belum dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya itu la yu'minuna. Meskipun di situ tidak menyebutkan la yu'minuna, itu sebagian ulama mengatakan tidak sempurna keimanan kalian. Hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum. Sampai kalian itu menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai hakim terhadap apa yang kalian perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslimah. Kemudian putusan Rasulullah SAW, apa yang datang dari Rasulullah, kalian tidak merasa berat ketika menerima dan kalian berlapang dada. Artinya apa yang datang dari Rasulullah wajib untuk kita amalkan. Fattakullah mastata'tum, sebagaimana kemampuan kita masing-masing. Karena ada di antara kita yang mungkin sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menambah ibadah-ibadah sunnah, salat-salat sunnah, tapi dia tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang lain. Panutannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat yang lain yang berkaitan dengan ini, wajibnya kita mengambil sepenuhnya apa yang datang dari Rasul. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasr, surat 59 ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Potongan ayat di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-7. Dan apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fakhuduhu, ambil. Lu mutlak jamaah sekalian. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW fantahu, tinggalkan. Lu enak konsepnya. Jadi Islam itu kita amalkan, kita laksanakan bukan berdasarkan perasaan kita. Oh ini bagus kok. Oh ini jelek. Bukan jemaah sekalian. Tapi apa yang datang dari Rasulullah SAW ambil. Apa yang dilarang tinggalkan. Apakah cocok di semua zaman? Cocok jemaah sekalian. Karena Al-Quran itu
adalah kalamullah. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. 1500 tahun yang lalu Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman hidup di zaman Rasulullah dan para sahabat, cocok. Bahkan Islam di waktu itu ketika memegang Al-Quran dan As-Sunnah betul-betul mendapatkan kejayaan. Padahal Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dalam hitungan kita hanya 23 tahun. 13 tahun beliau di kota Mekah, kemudian ada perintah hijrah, disempurnakan 10 tahun di kota Madinah. Loh, selesai jemaah sekalian. Hanya 23 tahun. Masya Allah, luar biasa. 13 tahun itu Rasulullah SAW memperbaiki seluruh sendi-sendi yang dilanggar oleh umat beliau. Apa yang paling besar di waktu itu? Penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya 2 metode yang dilakukan Rasul. Ya, berbeda di zaman kita banyak metode. Di zaman Rasul hanya 2 metode. Nanti dilihat di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayatnya 164. 2 metode yang digunakan oleh Rasulullah untuk memperbaiki umat ini. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh kata Allah, kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Id ba'asa fihim rasulan, tatkala kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi. Rasul itu membacakan ayat-ayat kami, kata Allah. Jadi wahyu Allah dibacakan. Metodenya 2. Wa yuzakkihim. Rasul bersihkan, Rasul hilangkan seluruh penyimpangan yang dilakukan oleh umat beliau. 13 tahun beliau menyampaikan hal itu di kota Mekah. Disampaikan yang keliru-keliru. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ketika pondasinya sudah bagus, tauhidnya sudah bagus, diajarkan Al-Quran was sunnah ini kepada umatnya. Selesai jemaah sekalian. Antum bisa lihat bagaimana para sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW menjadi seorang da'i. Ada yang diutus ke negeri Yaman, ada yang diutus ke berbagai penjuru yang ada di bumi ini. Sukses dakwanya Rasulullah SAW. 2 metode jemaah sekalian, tidak banyak-banyak. Kita aja sekarang baca Quran itu metodenya banyak. Ada metode Iqra, ada metode Umi, ada macam-macam ya. Padahal sebetulnya ya takrir saja, diulang-ulang terus ya akhirnya jadi paham. Rasul metodenya hanya 2, tidak banyak-banyak tapi sukses. 23 tahun beliau menyampaikan dakwah. Ini poin yang ketiga jamaah sekalian. Jadi di antara pelajaran yang bisa kita ambil, betapa ternyata kita ini bisa melihat apakah diri kita sudah termasuk orang yang betul-betul mengambil seluruh apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau belum, mari hal itu kita tingkatkan sehingga betul-betul kita menjadi hamba yang bahagia. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, di antara pelajaran yang disebutkan di dalam hadis tadi, Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar rahimahullah ta'ala menyebutkan, di dalam hadis itu juga menyebutkan bahwasannya ada para malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tugas. Ucapan Rasulullah di dalam hadis ini tadi, ketika Allah berfirman, apakah para malaikatku berbuat zalim terhadap perkara ini? Nah, kalau demikian, ya, kata para ulama, ada para malaikat itu yang bertugas, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita kenal dulu dari kecil ya ada 10 malaikat yang kita imani ya. Ada malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu, kita kenal dengan Jibril. Ada malaikat yang bertugas menjaga neraka yang kita kenal dengan Malik.
Bagaimana Rasul ketika diajak oleh Jibril sama Mikail dalam mimpi beliau, salah satu hal yang dilihat oleh Rasulullah SAW, ada satu bangunan yang bangunan itu tanur, seperti bagian atasnya ada cerobong. Di bawah bangunan itu dinyalakan api. Ada orang yang menjaga api itu supaya tidak padam. Ketika Rasul tahu orang itu, kata Rasulullah SAW dalam mimpi beliau sampaikan, aku belum pernah melihat orang yang lebih sangar daripada orang itu. Itu Rasul sendiri ketika melihat itu bilang gitu, orangnya kereng. Ketika tanya kepada Jibril yang mengajaknya, siapa orang itu? Itu adalah malaikat Malik yang bertugas di neraka Jahanam. Dia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara itu. Masya Allah jemaah sekalian. Itu para malaikat yang bertugas. Bagaimana para malaikat itu bertugas? Nanti bisa dilihat di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi wa yakhfadunahu min amrillah. Bagi manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat 13 ayat yang ke-11, ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran. Min baini yadayhi, dari depannya, wa min khalfihi, dan dari belakangnya, wa yakhfadunahu min amrillah. Mereka menjaga manusia karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita ada berarti jemaah sekalian. Ya kalau kita pas melakukan kebaikan seperti ini, kira-kira malaikat sing sukses nyeret kita untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau pas kita melakukan perbuatan kedurhakaan, malaikat disingkirno. Yang menang adalah setan laknatullah. Naudzubillah. Nah, setiap kita punya hal itu. Jadi ada korin yang ada pada kita dari kalangan jin. Berdasarkan riwayat yang ada, hanya korinnya Rasulullah SAW yang dimukminkan atau diislamkan oleh Rasulullah. Kalau kita enggak. Karena itu kadang-kadang kalau ada saudara kita, sahabat kita yang meninggal, kadang-kadang kita lamat-lamat nih wong Jawa niku. Lamat-lamat, loh, kayak saya melihat teman saya tadi, padahal sudah meninggal. Lah itu korin jemaah sekalian. Nah, korin itu di dalam surat Fatir kalau tidak salah, itu juga bisa menjadi teman akrab bagi kita. Apakah kita akan dijerumuskan oleh jin, oleh setan laknatullah untuk mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung diri kita sendiri. Kemudian ada malaikat yang setiap hari Jumat itu berdiri di depan pintu setiap masjid, ngabseni jemaah sekalian. Masya Allah, maka berbahagialah setiap kita yang hari Jumat itu datang di awal waktu. Kata Rasul, orang yang datang di awal waktu, dia itu seperti berkorban dengan seekor unta. Siapa yang nyatet? Malaikat ada di situ sudah. Masya Allah, luar biasa. Artinya kita nanti tidak akan mungkin bisa mengelak dari apa yang sudah kita lakukan. Orang yang datang pada kali berikutnya seperti berkorban dengan seekor sapi. Orang yang datang pada kali berikutnya seperti berkorban dengan seekor kambing. Dan orang yang datang pada kali berikutnya seperti berkorban dengan seekor atau sebutir telur. Rasulullah sudah tidak melanjutkan jemaah sekalian. Pertanyaannya, kita ini lebih banyak, lebih seneng ngambil, datang ke masjid pada hari Jumat pas khotib itu berdoa. Pas khotib itu berdoa mau habis, kita baru datang. Dapat apa jemaah sekalian? Wah, yang kali keempat saja hanya mendapatkan sebutir telur.
Ya apa sing mbauri dhewe? Karena khutbahnya khotib itu adalah bagian dari sholat Jumat yang kita jalankan. Karena itu ketika khotib itu naik di atas mimbar, khotib itu menyampaikan khutbah, kok ada yang main-main sendiri. Kalau zamannya Rasul itu pakai kerikil karena masjidnya itu tidak ada keramiknya. Kata Rasul, sia-sia orang yang melaksanakan sholat Jumat itu. Anak kemarin ditanya, khonfidin azakumullah, kebetulan ada si fulan, bapak ini itu oleh masjid itu ditugaskan sebagai orang yang merapikan ini, merapikan soft. Jadi kalau softnya belum rapet yang bagian depan, dia yang memerintahkan untuk sekaligus nyambi nata parkiran. Gimana Ustadz yang seperti itu sholat Jumat saya? Waduh, wong yang main kerikil saja. Itu dengarkan loh jemaah sekalian, dengarkan khotib yang main kerikil seperti itu, Jumatannya sia-sia. Maka anak sampaikan, ya sebaiknya gini supaya tidak rame. Kenapa sih kok soft harus dirapatkan? Iya Ustadz, yang sholat itu kebetulan anak-anak yang masih sekolah, rawami anak kecil-kecil itu. Kalau begitu dikasih orang dewasa yang berada di tengahnya. Jadi tidak usah ditata, otomatis tertata. Supaya nanti kita tidak sia-sia ketika di hari Jumat. Ini penting jemaah sekalian. Hal-hal yang seperti ini itulah yang dahulu diajarkan oleh Rasulullah sehingga kemudian menjadikan saksiya kepribadian para sahabat itu menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Antum bisa baca di dalam satu kitab Ashabur Rasul, ya, kitab yang membahas tentang sahabat-sahabat Rasulullah, disebutkan 104 sahabat Rasul, tidak ada satupun yang mereka tidak menuliskan tinta emas. Semuanya menuliskan tinta emas. Luar biasa perjalanan hidup mereka. Perjalanan hidup mereka itu bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh bagi manusia yang berada di generasi berikutnya. Luar biasa. Sampai saya membaca sahabat yang paling tidak dikenal, itu luar biasa mereka menorehkan tinta emas. Lah hari ini kita di negeri ini banyak yang bergelar doktor, profesor. Kadang-kadang ya tidak bisa dijadikan panutan. Di zaman Rasul tidak ada gelar, tapi semuanya bisa dijadikan panutan. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini poin yang harus kita pahami. Kemudian ada juga malaikat yang bertugas ketika di waktu subuh dan di waktu asar. Karena di sini pergantiannya, malaikat pagi atau malaikat siang dengan malaikat malam. Itulah kenapa orang yang sholat asar dan orang yang sholat subuh keutamaannya luar biasa. 2 rakaat qobliyah subuh saja, 2 rakaat sebelum subuh saja, itu keutamaannya lebih baik daripada dunia seisinya. Ya apa sholat subuh? Sebelum subuh itu seperti itu jemaah sekalian. Kemudian ada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bergilir di setiap majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Mereka mengepakkan sayapnya karena itu di majelis zikir itu mesti tentrem, enak. Ngapunten sampai utang lali. Karena saking tentremnya. Tapi nanti kalau sudah keluar dari masjid mikir melih. Sahabat Abu Bakar pernah datang kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau saya pas dekat dengan Anda Rasul, seolah-olah surga itu berada di hadapan saya. Tapi ketika saya jauh dari Anda ya Rasul, kok balik melih? Kata Rasulullah, itu sudah biasa wahai Abu Bakar. Itu sudah biasa. Ya. Iman itu yazidu wa yanqus. Tapi Masya Allah Abu Bakar ini luar biasa. Ya. Orangnya sudah tua, tapi Masya Allah. Tidak ada sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW dari kalangan laki-laki melebihi Abu Bakar As-Siddiq. Itu luar biasa jemaah sekalian. Padahal Rasul juga cinta pada sahabat-sahabat yang lain, ya. Tapi tidak ada yang melebihi bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Bakar. Ya,
sampai saking luar biasanya keutamaan sahabat Abu Bakar. Di satu pagi Rasul tanya, siapa yang hari ini tadi sudah bersedekah? Saya ya Rasulullah. Yang jawab Abu Bakar. Siapa yang hari ini di pagi ini sudah menjenguk orang yang sakit? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah membantu para fakir miskin, para janda? Saya ya Rasulullah. Kewabeh diborong oleh Abu Bakar. Apa kata Rasul? Kalau ada dari kalangan umatku yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surga Allah dari 8 pintu surga, tidak ada yang layak kecuali dirimu. Loh, Masya Allah jamaah sekalian. Umar itu sampai tidak berani kalau urusan itu. Ketika Rasul sampaikan, pada saat Rasulullah SAW selesai sholat Jum'ah atau sholat duhur, datang serombongan kabilah yang mereka itu tidak beralas kaki, tidak pakai baju. Dilihat, Masya Allah, ini kasihan orang-orang ini. Kondisinya memprihatinkan. Rasul sampaikan, siapa di antara kalian yang punya harta, yang punya kelebihan harta, silakan bawa ke sini. Itu kasihkan kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Pulang sahabat ngambil hartanya. Abu Bakar datang, Umar datang. Ya Umar, ditanya oleh Rasul, harta apa yang kamu bawa? Ya Rasulullah, separuh dari hartaku saya bawa ya Rasul. Oh, luar biasa, sudah separuh hartanya. Ketika Abu Bakar ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu bawa? Seluruh hartaku aku bawa ya Rasulullah. Kata Umar ibn Khattab, selamanya aku tidak akan bisa menandingi Abu Bakar As-Siddiq.